Oke, di sini untuk set IP di Windows kita tadi klik kanan gambar icon yang wireless atau yang yang berupa komputer network, klik kanan, terus open network and sharing center, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kita pilih change adapter setting ya, tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini. Di sini ada yang untuk yang berbasis kabel atau Ethernet ya, atau yang berbasis wireless. Ini ada WiFi gitu ya, WiFi. Nah, ini kita kalau mau ngeset IP address-nya yang WiFi-nya gitu ya, ini tinggal klik kanan aja, terus pilih properties gitu ya. Nah, nanti di sini ada Internet Protocol versi 4 gitu. Nah, ini kita klik properties. Karena kita IP address-nya kan kita masih ngebahas tentang yang versi 4 gitu ya. Yang pernah saya bahas sebelumnya gitu ya, yang terkait dengan jumlah dari versi 4 itu 32 bit gitu ya. Nah, ini kalau diklik properties, maka tampil seperti ini. Di sini ada kemarin itu dibahas ada IP statik dan IP dinamis. Ya. Nah, kalau IP yang dinamis itu kita pilihnya obtain an IP address automatic gitu ya. Tapi kalau kita mau pilih yang statis, maka kita pilih use the following IP address gini. Nah, kita masukin manual kalau yang statis. Tapi kalau yang dinamis, kita cukup nunggu akan dapat IP address yang dikasih oleh server DHCP gitu ya. Jadi kalau yang dinamis ini maksudnya DHCP ya. Tapi kalau yang statis gitu kita set manual. Di sini untuk ngesetnya nanti ada IP address-nya gitu ya, ada subnet mask-nya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terus ada gateway dari dari yang emang server yang connect ke internet gitu. Kita masukkan gateway-nya. Itu kalau udah di oke gitu ya. Di oke. Jadi ini settingan IP address yang ada di Windows gitu ya. Semuanya grafis gampang gitu ya, tinggal ke kanan properties, terus IP versi 4 properties lagi, masukin IP address-nya kalau mau manual. Tapi kalau mau yang dinamis nanti kita tinggal tunggu, terus kita ketik di sini IP config, maka biasanya akan dapat IP address-nya. Nah, ini nih contoh IP address dinamisnya nih, saya dapat dari server yang server Wi-Fi-nya ini dia gateway-nya 43.1 gitu. Ini misalnya kita ping 192.168.43. Ke diri sendiri dulu 43.133. Nah, ini reply ya karena ke diri sendiri. Kita tes lagi ke gateway-nya yang 43.1 yang menyediakan server DHCP-nya. Nah, ini ke sini. Nah, ini kalau misalnya ini bisa di ini lagi di release ya. IP config release ya. Untuk menghapus dulu terus di renew lagi, dia akan dapat IP tidak gitu yang baru. Ini kalau saya rilis takutnya putus jaringannya, networknya gitu, jadi nggak saya lakukan. Nah, ini untuk ngeset IP address di Windows gitu ya. Nah, berikutnya kita akan ngeset IP address yang di Linux. Nah, nanti di Linux itu banyak banyak distro. Ini setting IP address-nya gitu ya. Ini agak berbeda antara distro satu dengan distro yang lainnya. Contoh di Linux CentOS. Kalau di Linux CentOS ini dia ke ini ya. Saya kasih tahu di sini kalau di Linux CentOS set IP-nya
network script ya. Terus nah di sini path untuk setting atau konfigurasi IP address di Linux CentOS. Tapi kalau di Debian atau Ubuntu ya, untuk Ubuntu set IP-nya di sini ada ya, di network, terus interface. Nah ini ada Debian, sama. Nah ini, oke saya copy etc network interface ya. Nah ini ya, jadi agak berbeda. Jadi kalau Ubuntu dan variannya seperti Debian, Knoppik, dan sebagainya itu dia set IP address-nya di etc network interface. Nah kita tinggal menggunakan editornya apa, misalnya editor V. Ya. Nah nanti kita input IP address-nya beserta netmask dan gateway-nya. Nah kalau yang di CentOS dia dan variannya seperti Red Hat, Fedora. Nah ini dia PTC sysconfig network script ifcfg atau. Nah ini bisa dilihat di sini. Ini yang kalau yang di Debian konfigurnya seperti ini di dalamnya ya. Auto ethanol ifs ethanol init static. Nah ini kalau init static ini berarti dibikin statis ya, bukan di ACP. Kalau init di ACP baru dia tanpa memasukkan IP address gitu ya. Kalau ini statis. Nah ini terus setelah itu di Linux Debian atau Ubuntu, setelah kita udah masukkan ini, kita simpan, terus kita restart interface-nya biar ininya sudah berlaku gitu ya, IP address-nya sudah aktif. Jadi setelah di networking restart, maka pas di ping IP address tersebut, maka biasanya replay ya. Nah ini konfigur di Debian. Sedangkan kalau di CentOS ini tadi di etc sysconfig ya, network script. Terus kita untuk restartnya dengan perintah service network restart ya, agak berbeda ya tadi dengan yang Ubuntu. Nah ini contoh, kita lihat yang nah ini ada instalasinya juga, nanti kalian bisa baca nih atau bisa dipraktekkan gitu ya dengan memakai virtualisasi gitu ya, misalnya pakai VirtualBox atau VMware dan sebagainya. Ini tutorialnya juga lengkap gitu ya. Nah ini saya akan lihatkan yang tentang konfigur IP address di Linux CentOS. Kalau tadi di Linux Ubuntu ya. Ini masih komen-komen. Ini biasanya kan di daftar isi bisa diklik, ini tidak bisa diklik nih untuk link dari daftar isi langsung ke tujuan. Nah ini konfigur IP address-nya nih ya. Jadi masuk yang sesuai tadi yang saya tulis nih, kurang lebih sama ya. Kita cek. Sama ya, etc sysconfig network script ifcfg eta 0 gitu ya. Atau nanti ada yang npost 3 atau apa gitu ya. Kita tinggal disesuaikan di folder yang ada di network script, ada fcfg eta 0 atau npost atau apa gitu. Ntar tinggal di masuk ke dalam interface yang ada di sini gitu ya. Setelah itu nanti
Di sini ada pengaturan device-nya @h0. Maksudnya Ethernet 0 atau Ethernet yang pertama gitu ya. Terus on boot yes. Berarti ini pas saat di booting dinyalakan gitu ya. Ini akan langsung mengaktifkan networknya ini gitu ya. Setelah itu ada keterangan boot protokolnya ya. Ini ada DHCP, ada static. Kalau kita DHCP ini berarti kita nggak perlu isikan IP address. Tapi kalau kita tulisnya static tadi itu kayak yang di Debian atau Ubuntu, maka kita isikan IP address-nya di bawahnya ya. Di sini IP address gitu di bawahnya. Nah, ini ada nih IP address statis ya. Di bawahnya IP address. Nah, ini on boot yes, boot proto non atau static ya. Nah, ini ada IP address, netmask-nya ya, dan seterusnya. Nah, ini configure di sisi Linux. Nah, setelah udah dikonfigur, kita simpan ya. Terus kita aktifkan networknya atau di restart gitu ya. Jadi biar yang tadi kita masukkan IP address-nya ini biar langsung aktif gitu. Terus pas di ping langsung bisa gitu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu sekilas tentang ngeset IP address yang ada di Windows dan Linux gitu ya. Nah, ini bisa saya tes di sini ya. Ini saya aktifkan dulu VirtualBox-nya. Ada Linux CentOS-nya saya. Nah, misalnya ini saya start. Ini kelihatan ya di depan kalian? Ya, Pak. Terus suaranya tadi kedengeran kan yang saya present itu ya? Bagus, Pak. Oke, di sini kelihatan ya udah tampil localhost login. Di sini masukkan username-nya. Ini kebetulan saya baru buat usernya root aja, belum saya tambahkan usernya. Oke, nah di sini ada lambangnya crash gitu ya. Itu menunjukkan kita masuk sebagai user root gitu ya. Kalau user root berarti haknya full ya. Full akses, full untuk modif dan sebagainya. Nah, di sini tadi saya misalnya mau merubah IP address-nya. Ini kita kalau mau lihat IP address-nya bisa ketik IP A. Di sini ada IP address saya 192.168.4381. Saya mau rubah IP address-nya ke 7 ini misalnya 50 gitu ya. Ini kan kalau saya ping ke 50 belum ada nih karena belum saya ciptakan gitu ya. Ini pasti nggak connect 50. Tapi kalau itu ya nggak connect ya. Kalau saya ping 81 ini yang ke diri sendiri, ini replay ya. Terus ke yang Windows-nya tadi di desktop-nya 133. Ini replay juga ya. Jadi udah bisa komunikasi antara yang Windows dan Linux. Setelah itu saya mau ngerubah jadi 50 IP address-nya. Tadi kan 50 belum ada yang pakai gitu ya karena pas di ping tidak connect. Maka kita bisa rubah untuk konfigurnya tadi yang sesuai yang tadi gitu ya. Masuk ke v etc ya, sysconfig network script ifcfg. Nah, di sini tadi kan eth0. Cuma eth0 di sini foldernya nggak ada, maka kita ke adanya npost3, maka kita ke npost3 gitu. Tinggal ngikutin aja. Nah, ini ada boot proto static ya. Berarti kita ngeset IP address manual. Nah, ini saya mau rubah jadi
50 ya. Oke. Kalau udah disimpan, ini saya tes tadi untuk ngetes aktifnya lagi, kita harus pakai ketik komen service network restart. Nah, ini udah oke. Kita lihat udah berubah ke IP address-nya. Nah, ini udah berubah ya jadi 50 ya. Nah, sekarang kita tes ping ke 81 udah nggak bisa karena udah berubah. Ya. Sekarang kita ke 50 yang baru di set. Nah, ini udah replay ya. Replay. Terus ke yang desktop Windows-nya. Nah, ini juga replay ya. Berarti udah connect nih antara Windows dan Linux gitu ya. Antara Windows dan Linux. Sesuai dengan tadi agenda kita materinya tentang set IP address yang ada di Windows dan Linux dan tes koneksi gitu. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ntar kalau ada yang mau ditanyakan bisa dari chat ini ya. Nah, difungsikan nih. Bisa ditanyakan di sini gitu ya. Nanti bisa saya jawab di sini. Terus juga ini kan pakai Zoom. Zoom itu ini ya, kalau yang free itu terbatas kurang lebih 40 menit gitu ya. Jadi kalau setelah itu dia akan mati gitu ya, nutup. Nah, jadi setelah ini coba dibuat grup gitu ya, dibuat grup untuk yang mata kuliah Jarkom ini. Jadi nanti saya nginfoinnya nggak ke satu orang aja gitu ya. Nginfoin langsung ke grup, nanti udah langsung broadcast ke semua, jadi udah tahu informasinya. Saya ngirim tutorial atau materi itu juga bisa langsung ke grup, nanti bisa didapat langsung semua. Nggak perlu saya harus ngirim banyak gitu ya. Cukup satu ke grup aja. Begitu juga nanti saya nginfoin kayak tadi untuk join mata kuliah ini kan saya nginfoin ke ini ya, Alvin. Nah, akhirnya Alvin nginfoin lagi ke yang lainnya dan sebagainya. Jadi terlalu banyak gitu ya untuk nge-broadcast-nya gitu ya. Tapi kalau kita bikin grup kan saya udah langsung infoin ke grup aja ya. Jadi udah tinggal yang lain udah tahu gitu ya. Jadi nanti usahakan karena ini kan perkuliahan ini bakalan perkuliahan jarak jauh ini bakalan lama. Karena kita belum tahu nih wabah corona ini hilangnya kapan gitu ya. Jadi bakalan lama. Nah, usahakan bikin grup. Jadi nanti untuk perkuliahan untuk manajemen perkuliahannya ini agak lebih mudah gitu ya komunikasinya. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terus ini kan saya kalau share juga ini ya, di sini kita harus kalau di Linux itu harus sharingannya itu menggunakan ini ya Samba. Jadi kita harus install dulu Sambanya gitu ya. Coba kita lihat di sini ada Sambanya atau tidak. Ya. Samba etc. Samba. Nah, ini belum ada nih Sambanya gitu ya. Seharusnya keluar gitu ya. Jadi belum terinstall gitu. Jadi belum bisa untuk dilakukan sharing. Tapi kalau sharing di Windows cukup klik kanan ini aja ya. Misalnya saya mau sharing tentang modul ya, modul Linux. Ini klik kanan aja kan. Terus share with specific people atau bisa juga ke sini properties. Ya, klik kanan properties. Nah, ini ada tab sharing ya. Terus yang tadinya not share gitu ya, status folder Linux ini bisa kita share. Misalnya siapa aja usernya? Ini kita everyone, berarti semuanya ya. Everyone. Terus add ya. Terus ini kita read and write. Jadi dia bisa baca tulis gitu ya. Tapi kalau read doang
Ini dia hanya bisa baca aja, untuk modif, untuk menambah, untuk mendelete dia tidak bisa gitu ya. Setelah itu di share. Nah ini done. Nah kalau udah di share, ini close ya. Nah sekarang kita tes praktek, dilihat di sini. Misalnya dipanggil ya diri sendiri, benar gak yang apa Linux itu terbuka sharingannya? 68.43.133. Nah ini ya, Linux ke-share kan? Ini kalau dipanggil dari luar seperti ini aja gitu ya. Maka akan terbuka gitu. Dan isinya misalnya ini gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah kalau remote desktop ini kita buka di sini ya, ke control panel. Nah ini ada control panel, di sini ada sistem ya. Nah di sini ada remote setting ya. Nah ini tinggal select usernya, misalnya user, oke, terus diaktifin, oke. Tinggal nanti dipanggil aja dari sini ya, remote desktop. Nah gini. Nah ini masukin IP-nya. Ya. Ini saya nggak ada lawan Windows-nya sih ya, jadi belum saya bisa untuk di remote gitu ya. Tinggal misalnya tadi IP-nya misalnya 43, IP tujuannya misalnya 133 gini. Tinggal connect aja, ntar langsung bisa terkonek kalau yang tadi di sistemnya itu udah diaktifkan gitu ya, remote desktop-nya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah ada pertanyaan, Samba itu bawaan Linux atau aplikasi pihak ketiga? Nah itu Samba itu bawaan Linux ya, bawaan Linux. Cuma perlu diinstal gitu. Diinstal dia akan langsung ada yang update langsung ke internet, ada yang repositorinya udah disisipin di apa namanya di ISO-nya gitu atau di masternya. Jadi kalau masternya besar misalnya filenya sampai 4 gigaan, biasanya sambanya udah diincludein gitu ya, udah dimasukkan. Tapi kalau apa kita misalnya versi Linux-nya yang minimax atau istilahnya cuma mega gitu ya, nggak sampai berapa giga gitu ya. Nah itu kadang paketan aplikasinya itu suka nggak diikutin. Jadi kita langsung download dari internet. Nah itu langsung diinstal gitu ya, diinstal. Nah ini contohnya seperti ini gini. Ini kita juga sebenarnya kan ini udah connect ke internet nih, karena ngikut apa namanya yang di desktopnya connect.